Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Delviana, NIM 1910205055. Nah, adapun tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pembelajaran matematika berbasis TIK. Adapun dosen pengampu yaitu Ibu Rila Gina Gunawan, MPD. Baik, pada video kali ini saya akan mencoba membahas mengenai bentuk aljabar. Nah, yang pertama yaitu pengertian bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah bentuk pernyataan yang disusun oleh variabel, koefisien, konstanta yang dihubungkan dengan tanda operasi aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan bilangan rasional. Nah, dalam aljabar yang dimaksud dengan variabel yaitu suatu simbol yang mewakili suatu nilai tertentu. Kemudian yang dimaksud dengan koefisien yaitu nilai yang mengiringi variabel. Yang dimaksud dengan konstanta yaitu suku pada bentuk aljabar yang berupa bilangan atau nilai tertentu. Nah, yang dimaksud dengan suku yaitu bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah. Adapun nama-nama bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku, yaitu 2x dan 2x disebut suku 1 atau monomial. 2x ditambah 4 disebut suku 2 atau binomial. 2x ditambah 3y ditambah 7 disebut suku 3 atau trinomial. Nah, untuk bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku dinamakan polinomial. Pada bentuk 2x ditambah 4, bilangan 2 disebut koefisien, x disebut variabel, sedangkan 4 disebut dengan konstanta. Selanjutnya yaitu suku-suku sejenis. Nah, di sini sudah ada contoh mengenai suku-suku sejenis, yaitu 3x ditambah y ditambah 5y ditambah 7x. 3x ditambah 7x sejenis karena sama-sama variabel x, dan y ditambah 5y sejenis karena sama-sama variabel y. Sedangkan 3x ditambah y tidak sejenis karena berbeda variabel yaitu x dan y. Untuk lebih jelas, langsung saja pada contoh. Sederhanakan bentuk aljabar 2x ditambah 3y ditambah 4x dikurang 5y. Nah, penyelesaian 2x ditambah 3y ditambah 4x dikurang 5y sama dengan yang pertama yaitu kita kelompokkan suku-suku sejenis, yaitu 2x ditambah 4x ditambah 3y dikurang 5y sama dengan kita keluarkan x-nya, yaitu 2 ditambah 4 x ditambah 3 dikurang 5y sama dengan kita jumlahkan suku-suku sejenis, yaitu 2 ditambah 4x sama dengan 6x, 3 dikurang 5y sama dengan min 2y. Maka hasilnya 6x dikurang 2y. Selanjutnya yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Penjumlahan dan pengurangan dua bentuk aljabar hanya dapat dikerjakan pada suku-suku yang sejenis. Langsung saja pada contoh. Contoh 1, tentukan penjumlahan 7a ditambah 4b dengan 8a dikurang 6b. Penyelesaian, kita pisahkan terlebih dahulu dengan tanda kurung dan tanda penjumlahan atau tanda tambah, yaitu 7a ditambah 4b ditambah 8a dikurang 6b sama dengan kita keluarkan semuanya, yaitu 7a ditambah 4b ditambah 8a ditambah min 6b sama dengan 7a ditambah 8a ditambah 4b ditambah min 6b sama dengan kita jumlahkan yang suku sejenis, yaitu 7a ditambah 8a sama dengan 15a, 4b ditambah min 6b sama dengan min 2b.
sama dengan 15A di positif dikali negatif yaitu negatif 2B. Maka hasilnya 15A dikurang 2B. Kemudian contoh 2. Tentukan pengurangan 7A ditambah 4B oleh 8A dikurang 6B. Penyelesaian 7A ditambah 4B dikurang 8A dikurang 6B sama dengan 7A ditambah 4B dikurang 8A dikurang min 6B sama dengan kita kelompokkan suku-suku sejenis yaitu 7A dikurang 8A ditambah 4B ditambah 6B sama dengan 7A dikurang 8A sama dengan min 1 atau kita tulis saja min A ditambah 4B ditambah 6B sama dengan 10B. Selanjutnya yaitu perpangkatan bentuk aljabar. Untuk mengetahui perpangkatan bentuk aljabar, perhatikan lebih dulu tentang perkalian dua suku dengan dua suku dalam bentuk aljabar sebagai berikut. 1. A ditambah B pangkat 1 sama dengan A ditambah B. 2. A ditambah B pangkat 2 sama dengan A ditambah B, A ditambah B. Sama dengan A dikali A sama dengan A kuadrat, A dikali B, AB, B dikali A, AB, B dikali B, B kuadrat sama dengan A kuadrat. Kemudian kita tambahkan suku-suku sejenis terlebih dahulu yaitu A ditambah AB ditambah AB sama dengan 2AB ditambah B kuadrat. Yang ketiga yaitu A ditambah B pangkat 3 sama dengan A ditambah B, A ditambah B pangkat 2. A ditambah B, A ditambah B pangkat 2 kita ambil aja yang dari atas yaitu A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat sama dengan A dikali A kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2A kuadrat B ditambah A kuadrat B ditambah 2A B kuadrat ditambah B pangkat 3 ditambah sama dengan A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat ditambah B3. Selanjutnya yaitu perkalian bentuk aljabar. Nah, secara umum hasil perkalian bentuk aljabar X ditambah A dikali X ditambah B mengikuti proses berikut. Nah, di sini sudah ada prosesnya yaitu atau langkah-langkahnya. A ditambah B dikali X ditambah B. Nah, cara penyelesaiannya atau langkah-langkahnya yaitu sama dengan X dikali X ditambah X dikali B ditambah A dikali X ditambah A dikali B sama dengan X kali X kuadrat, X dikali B BX, A dikali X AX, A dikali B AB sama dengan X kuadrat ditambah kita jumlahkan suku-suku yang sejenis yaitu BX ditambah AX kita keluarkan yaitu A ditambah BX ditambah AB. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja pada contoh. X ditambah 10 dikali X ditambah 3 sama dengan X dikali X ditambah X dikali 3 ditambah 10 kali X ditambah 10 kali 3 sama dengan X kali X, X kuadrat, X dikali 3, 3X, 10 kali X, 10X, 10 kali 3, 30 sama dengan X kuadrat ditambah 13X ditambah 30. Nah, adapun bentuk umum yang lainnya, yaitu AX dikurang B dikali AX ditambah B, sama dengan AX kuadrat dikurang B kuadrat. Langsung saja pada contoh, tentukan hasil dari perkalian berikut. 5X dikurang 4 dikali 5X ditambah 4, sama dengan 25X kuadrat ditambah 20 dikurang 20X ditambah min 4 dikali 4 sama dengan
25x kuadrat. 20 dikurang 20x sama dengan 0, maka tidak ditulis. Min 4 dikali 4 sama dengan min 16. Mengapa min? Karena positif dikali negatif sama dengan min. Maka hasilnya yaitu 25x kuadrat min 16 atau dikurang 16. Nah, operasi penjumlahan dan perkalian bentuk aljabar memiliki beberapa sifat antara lain. Yang pertama yaitu sifat komutatif, berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan, yaitu A dan perkalian. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Sebaliknya, A dikali B sama dengan B dikali A. Yang kedua yaitu sifat asosiatif. A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Kemudian, 3. Sifat distributif. Perkalian terhadap penjumlahan. A dikali X, A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Atau A, B ditambah C sama dengan A dikali B, AB, A dikali C, AC. Nah, untuk lebih jelas mengenai sifat-sifat operasi penjumlahan dan perkalian bentuk aljabar, maka langsung saja kita masuk pada contoh. Contoh 1 yaitu hasil kali dari 5 dikali X ditambah 10 adalah 5 kali X 5X ditambah 5 kali 10 yaitu 50. Maka 5X ditambah 50. Kemudian yang kedua, hasil kali dari X ditambah 10 dikali X ditambah 3 adalah X dikali X kuadrat, X dikali 3, 3X, 10 kali X, 10X, 10 kali 3 yaitu 30, yaitu X kuadrat ditambah 13X ditambah 30. Nah, yang ketiga yaitu hasil kali dari X ditambah 1 dikali X ditambah 2 dikali X ditambah 3 adalah X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat ditambah 11X ditambah 6. Kemudian contoh 4, hasil dari 3X dikurang 3Y dikali 5X dikurang 3Y sama dengan 3X dikali 5X sama dengan 15 kuadrat, 3X dikali min 3Y sama dengan min 9X, min 5Y dikali 5X sama dengan min 25XY, min 5Y dikali min 3Y sama dengan positif 15Y kuadrat. Sama dengan 15X kuadrat. Kemudian suku sejenis kita selesaikan yaitu min 9XY dikurang 25XY, maka hasilnya yaitu min 34XY tambah 15Y kuadrat. Maka hasilnya yaitu 15X kuadrat dikurang 34XY ditambah 15Y kuadrat. Selanjutnya yaitu pembagian bentuk aljabar. Langsung saja pada contoh 1. Hasil bagi X kuadrat ditambah 5X dikurang 300 oleh X ditambah 20. Nah, penyelesaian X kuadrat ditambah 5X dikurang 300 oleh X ditambah 20. Maka hasil bagi dari X kuadrat ditambah 5X dikurang 300 oleh X ditambah 20 adalah X dikurang 15. Yang selanjutnya yaitu pecahan dalam bentuk aljabar. Untuk memahami proses penyederhanaan, sebaiknya ingat kembali sifat-sifat penjumlahan dan perkalian bentuk aljabar. Nah, di sini untuk menyederhanakan bentuk aljabar. Contoh 1 yaitu bentuk aljabar 2X per 4X ditambah 2.
bentuk sederhana dari bentuk aljabar tersebut yaitu sama-sama dibagi 2, yaitu 2x dibagi 2 sama dengan x. 4x dibagi 2 sama dengan 2x. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Yang kedua yaitu 3x ditambah 6y per 9x ditambah 12. Maka hasilnya yaitu x ditambah 2y per 4x ditambah 4. Yang ketiga yaitu a kuadrat ditambah ab ditambah per 4a ditambah 4b sama dengan, atau bentuk sederhananya yaitu a per 4. Nah, cara menyelesaikan operasi pecahan bentuk aljabar sama halnya dengan menyelesaikan operasi bentuk bilangan bulat, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada tabel sifat-sifat operasi pecahan bentuk aljabar. I1 yaitu A per B ditambah C per D sama dengan kita kali silangkan, yaitu A dikali D, AD, B dikali C, BC, per B dikali D sama dengan BD. I2 yaitu A per B dikurang C per D sama dengan, kita kali silangkan juga, yaitu A dikali D, AD, B dikali C yaitu BC per B dikali D sama dengan BD. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja pada contoh, yaitu 1 per 2x ditambah 3 per 2x sama dengan 1 ditambah 3 per 2x sama dengan 1 tambah 3, 4, 2x per 2x sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2 per 2x dibagi 2 sama dengan x. Nah, untuk selanjutnya yaitu contoh yang kedua, yaitu 5 per 3x dikurang 2 per 4x sama dengan, kita kali silang, yaitu 5 kali 4 per 3x dikali 4 dikurang 2 dikali 3 per 4x dikali 3 sama dengan 5 kali 4, 20 per 3x dikali 4 sama dengan 12x. 2 kali 3, 6 per 4x dikali 3 yaitu 12x sama dengan 20 dikurang 6 per 12x sama dengan 20 dikurang 6, 14 kemudian per 12x. Kemudian sama-sama dibagi 2. 14 dibagi 2 sama dengan 7. 12x dibagi 2 sama dengan 6x. Maka hasilnya yaitu 7 per 6x. Kemudian pengurangan pecahan bentuk aljabar. I1 yaitu A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. I2 yaitu A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Nah, langsung saja pada contoh 24M per 7 dikali 14 per 6M sama dengan 4 dikali 2 per 1 dikali 1 sama dengan 4 kali 2, 8, 1 kali 1 sama dengan 1 sama dengan 8 dibagi 1 sama dengan 8, maka hasilnya yaitu 8. Contoh yang selanjutnya yaitu 4A pangkat 3 per B dibagi A per B pangkat 3 sama dengan, kita selesaikan, yaitu 4A pangkat 3 per B dikali B pangkat 3 per A sama dengan 4A kuadrat dikali B kuadrat sama dengan 1 per 1 kali 1. Maka hasilnya yaitu 4A kuadrat B kuadrat. Baik, itu saja yang dapat kita jelaskan pada video kali ini. Kita ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.